Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Kurnia Samudra, mahasiswa D3 Manajemen Perdagangan kelas A dengan NIM P1222001 akan menjelaskan tentang Supply Chain Management PT Gudang Garam Tbk. Sebelum menjelaskan tentang proses supply chain, saya akan membacakan sejarah singkat PT Gudang Garam. Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowijoyo di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1959. Tahun 1971, bentuk Badan Hukum Gudang Garam diubah menjadi perseroan terbatas. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia, yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar konsumen yang besar dan beragam dengan persentase perokok dewasa yang signifikan. Diperkirakan 68% lelaki dewasa di Indonesia adalah perokok. Berdasarkan riset pasar Nielsen pada akhir tahun 2015, Gudang Garam memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,5% dengan produk yang sudah terkenal luas oleh masyarakat di Nusantara. Profil Gudang Garam. Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 36.900 orang yang terlibat dalam produksi rokok. Pemasaran dan distribusi di akhir 2015, perusahaan juga memiliki 67 kantor perwakilan daerah dengan 282 titik distribusi di seluruh Indonesia dengan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan, termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Pertama, di kota Kediri dengan jumlah penduduk 249.000 jiwa yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Fasilitas produksi kedua berlokasi di Gempol, Jawa Timur yang berjarak 50 km dari Surabaya. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan rokok yang ada. Perseroan memproduksi berbagai jenis rokok kretek termasuk jenis terendah dan nikotin, LTN, serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Gudang Garam mengoperasikan fasilitas percetakan kemasan rokok dan di samping itu juga memiliki 4 anak perusahaan yang sudah beroperasi komersial, yaitu PT Surya Pamenang yang memproduksi kertas karton untuk kemasan rokok, PT Surya Madistrindo, distributor tunggal produk perseroan, PT Surya Air, penyedia layanan jasa penerbangan. Sekian. Yang pertama ada grafik SCOM, yang kedua aktivitas, selanjutnya perencanaan, scheduling, customer feedback, seterusnya ada meredesain proses SCM dan permasalahannya. Grafik SCM bisa dilihat seperti gambar berikut. Aktivitas untuk aliran pasok PT Gudang Garam Tbk sebagai berikut. Pemasok mengirimkan bahan baku ke gudang dan dilakukan pengecekan kualitas bahan baku. Kemudian tim quality assurance memberi hasil penilaian kepada pihak manajemen mengenai bahan baku yang sudah lulus quality control. Bahan baku tersebut akan diproduksi menjadi rokok dan akan dikirim ke gudang penyimpanan. Data produksi tersebut dikirim ke pihak akunting.
Produk siap untuk dipasarkan oleh penjual ke toko dan ke pelanggan. Pelanggan dapat memberikan ulasan terkait produk kepada customer service. Untuk aliran informasi, pelanggan akan mencari produknya di toko-toko. Apabila tidak tersedia, pelanggan bisa menghubungi customer service atau CS. Kemudian CS akan menuliskan informasi kepada resepsionis perusahaan. Kemudian informasi ini akan ditindaklanjuti oleh bagian pemasaran yang akan mengecek ketersediaan produk. Apabila produk tersebut masih tersedia, maka produk akan dikirim melalui gudang dan didistribusikan kepada pelanggan, baik melalui toko, agen, maupun penjualan secara langsung. Jika produk tersebut tersedia, jika produk tersebut tidak tersedia, maka bagian pergudangan akan melakukan pengecekan ke gudang utama untuk mencarikan produk tersebut. Selanjutnya ada perencanaan. Yang pertama, menentukan transportasi pengiriman bahan baku guna meminimalisir biaya transportasi dan produksi bisa dilakukan jika bahan baku ada dan tersedia di pabrik. Selanjutnya, menentukan jenis produk yang diminta oleh pasar. Kemudian, membuat perencanaan produksi secara tepat. Kemudian dilakukan perhitungan safety stock yang optimal setiap bulan untuk masing-masing merek rokok agar tidak terjadi kelebihan pasokan. Selanjutnya ada scheduling. Pada tahap ini dilakukan penjadwalan sebelum dimulainya produksi agar mengetahui berapa lama waktu untuk memproduksi barang tersebut. Tahap ini merupakan bagian dari perencanaan. Dalam proses ini, perusahaan mementingkan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan produksi setiap harinya menggunakan mesin berteknologi tinggi untuk mencapai target 45,6 miliar batang per semesternya. Karena mengingat banyak masyarakat yang mengkonsumsi rokok setiap hari. Logistik. Tahap ini menjelaskan bagaimana pengadaan bahan baku yang akan diproduksi agar tidak mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman, serta produksi yang dihasilkan sesuai target dan tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan pasokan yang ada di gudang. Kemudian, pengiriman barang dilakukan di berbagai daerah menggunakan transportasi darat seperti truk kontainer. Sedangkan pendistribusian ke pelanggan bisa dikirim dengan menggunakan mobil dan motor. Hal tersebut dapat mempengaruhi persediaan barang, yakni mutu bahan baku dari supplier, harga yang bersaing, ketepatan waktu, dan lokasi yang strategis, serta dapat meminimalisir biaya transport. Hal tersebut berpengaruh terhadap pemilihan supplier yang baik dan efisien. Customer feedback. Umpan balik customer feedback yang dapatkan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Gudang Garam banyak diminati oleh konsumen dari kalangan remaja hingga dewasa. Karena produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas. Tetapi terdapat sebagian masyarakat yang merasa bahwasanya harga yang ditawarkan terlalu mahal untuk masyarakat menengah. Karena kenaikan harga rokok, beberapa konsumen yang telah menjadi pelanggan setia merasa kecewa dengan kenaikan harga yang terus-menerus. Dari grafik di slide sebelumnya menunjukkan bahwa 60% pelanggan puas dengan harga yang ditawarkan dan kualitas yang diberikan. Sisanya, pelanggan merasa kurang puas karena harganya ketinggian. Untuk itu, PT Gudang Garam terus berinovasi dengan memproduksi rokok alternatif dengan harga yang lebih terjangkau. Meredesain proses ECM. Dalam supply chain terdapat 3 macam yang harus dikelola. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya pendistribusian bahan baku, kegiatan produksi, dan
pengiriman ke distributor, pengecer, dan lain-lain. Yang kedua adalah aliran keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah aliran informasi perusahaan. Kemungkinan permasalahan. Kemungkinan permasalahan dan waste time yang terjadi dengan proses supply chain management PT Gudang Garam, yakni ketika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku oleh supplier. Ini terjadi karena PT Gudang Garam menggunakan supplier tunggal, yaitu PT Surya Inti Tembakau. Untuk mengurangi kemungkinan permasalahan dengan meminta kepada supplier untuk mengirimkan bahan baku dengan skala besar, sehingga jika permintaan tinggi, maka proses produksi tidak akan berhenti sebab kehabisan bahan baku. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 10 menit, 10 menit, oke yuk. Acaranya yang lainnya.